Chemtrail itu tidak, karena itu jejak kimia, chemical trail. Isinya itu adalah virus dan senjata-senjata biologis yang bisa membuat penyakit endemik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk subscribernya Islamic 7 Daily TV. Yang belum subscribe, mudah-mudahan Allah terus melindungi kita, amin. Setelah kemarin rame masalah podcastnya Dr. Luis dan Babe Aldo, yang bikin rame itu kan karena di take down ya, karena di take down oleh pihak YouTube. Lalu kemudian banyak yang re-upload, nyebar kemana-mana. Lalu ada reaksi dari beberapa orang, termasuk Dr. Tirta. Tapi hari ini aneh nggak mau bahas tentang itu lagi. Mudah-mudahan ya dicarikan yang terbaik. Seperti video aneh yang telah lalu, mudah-mudahan mereka bisa berdiskusi, duduk bareng, ya, adu ilmiah. Maksudnya adu ilmiah itu gini, orang yang wafat diteliti penyebabnya sebenarnya apa gitu, penyebab sampai melonjak kematian itu banyak banget. Ya, apakah ini karena obat atau karena memang ini benar-benar wabah yang menyebabkan banyak kematian. Harus diuji tuh. Yang pro dan yang kontra nguji bareng-bareng, meneliti bareng-bareng. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga umat ini bisa lega gitu dari kesimpang siuran informasi yang benar. Ya, ini kan ada yang pro dan kontra, itu wajar sebenarnya, tapi ya seharusnya dicarikan jalan keluar. Dan hari ini aneh mau bahas tentang sesuatu yang sekarang kayaknya mulai lagi tren lagi gitu, sejak tahun 90-an dah, 90-an itu udah mulai ramai dibicarakan di berbagai media. Dulu kan cuma adanya koran ya, tahun 90-an tuh koran lah. Ya, itu bacaannya ya koran gitu dulu. Nah, di sini langsung aja kita let's get into it. Ada berita tentang pesawat tentang chemtrail. Chemtrail itu apa? Kita dengerin dulu yang ini. Lewat ada asap putih keluar. Saya asli teknisi pesawat. Pesawat lewat di bawah 10.000 meter tidak ada asap putih keluar dari mesin pesawat. Lihat ada asap keluar dari pesawat itu senjata biologi. Biasa pakai bromium salt. Ini bikin simptom-simptom. Sorry. Nggak lihat pesawat lewat ada asap putih keluar. Saya asli teknisi pesawat. Pesawat lewat di bawah 10.000 meter tidak ada asap putih keluar dari mesin pesawat. Lihat ada asap keluar dari pesawat itu senjata biologi. Biasa pakai bromium salt. Ini bikin simptom-simptom seperti influenza, mata pas hujan, mata perih, kuping ada bunyi di dalam, batuk, pilek, gangguan paru-paru, perut, anak demam berapa hari, nggak tahu kenapa. 100 negara lebih korban dari senjata itu. Saya ada dokumentasi di Jakarta, rekaman dari saya sendiri 2 tahun. Mau bawa ke... Pernah? Ini kayaknya yang ngomong Jerry the Grey ya, karena videonya nggak jelas, maksudnya wajahnya nggak jelas gitu. Kayaknya Jerry the Grey nih. Ya, kita lihat video berikutnya. Chemtrail nih, buat yang nggak tahu nih. Ini namanya chemtrail, bukan buang bahan bakar. Ini banyak yang orang nggak tahu nih. Lu jangan keluar kalau kena ginian nih. Racun ini. Maksudnya kalau yang deket-deket. Bukan.
Chemtrail. Chemtrail nih. Oke, kita Ini berikutnya. chemtrail lagi, tanggal 21 Februari 2019. Ini saya zoom pakai kamera HP. Oke, chemtrail itu asap yang keluar dari pesawat. Dulu aneh masih sekolah di waktu SMA ya, itu sering banget ngelihat itu, ya sering banget ngelihat pesawat jet. Kita pikir pesawat jet ya, mengeluarkan asap, dan itu hilangnya lama gitu, hilangnya lama. Jadi pesawatnya udah nggak ada, asapnya masih ada gitu, masih nempel, masih terlihat lah gitu. Chemtrail kita lihat lagi di sini dari akun YouTube Al-Manhaj. Kita dengerin paparannya Ustadz Rahmat Baikuni. Adalah chemtrail. Chemtrail ini singkatan dari chemical trail. Beda dengan contrail. Chemtrail ini adalah satu awan yang kalau paraboloh lihat di langit itu nggak hilang. Jadi chemtrail itu chemical trail, jejak bahan kimia yang disemprotkan, gitu, ya. Hilang. Itu ada terus, itu nggak hilang-hilang. Itu bukan jejak pesawat. Kalau jejak pesawat itu namanya contrail, itu hilang. Jejak pesawat namanya contrail, konden apa gitu, ya, jejak dari pesawat. Karena bekas pembakaran atau panasnya mesin itu, yang kalau mesin jet itu asapnya itu, panasnya itu bertemu dengan suhu dingin di atas, ya, di ketinggian berapa ribu meter gitu, itu lalu menyebabkan seperti asap. Itu namanya contrail. Ketika pesawatnya masih ada, itu awannya paling hanya sampai 500 atau 1 kilometer lah. Setelah itu Nah, nih ya. hilang. Ini chemtrail nih. Hilang. Bersenyawa dengan udara. Tapi chemtrail itu tidak, karena itu jejak kimia, chemical trail. Isinya itu adalah virus dan senjata-senjata biologis yang bisa membuat penyakit endemik. Senjata biologis, isinya virus yang bisa membuat pandemik, kata Ustadz Rahmat Baikuni. Maka banyak orang masyarakat mengalami penyakit-penyakit aneh itu karena perbuatan ini, karena chemtrail. Nah, di negara di dunia itu mereka sudah protes kepada pemerintahnya. Yang belum protes di mana? Di Indonesia. Karena belum yang memahami, sedikit yang memahami tentang chemtrail. Kami pernah melakukan itu di Hussein Sastranagara, Bandara Hussein. Teman saya saat itu menggunakan paspor, menggunakan ID sebagai jurnalis. Pak, saya jurnalis, saya ingin tanya, itu jejak pesawat apa? Dan itu pesawat yang terbang mana? Rata-rata pesawat ini terbangnya jauh tidak terlihat. Nah, ini adalah senjata yang digunakan oleh Yahudi atas nama PBB untuk mengurangi jumlah populasi manusia. Ini jahat. Oh kan? my God. Tapi ini Jadi bisa diambil kesimpulan nih menurut aneh. Menurut beliau ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Yahudi yang berlindung di balik PBB, yang fungsinya adalah depopulasi gitu, menghilangkan populasi manusia. Lanjut aja. ini menjadi bahan PBB. Nah, apa yang harus kita lakukan para sekalian? Kita melakukan edukasi dan kita menekankan penekanan, penetrasi kepada political will, pada pemerintah kita, bahwa itu berbahaya untuk masyarakat. Walaupun saat ini untuk rejim yang sekarang tidak mungkin bisa. Oke, itu chemtrail ya, dari cuplikan ceramahnya Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, di sini ada video juga nih di Bandung, chemtrail di Bandung. Ya, kita lihat. Jadi bentuknya itu ya ini kan ya kalau yang sebelah kanan itu udah memudar tuh. Tapi nggak hilang. Dia hilangnya lama gitu, hilangnya lama. Nah, ini ada satu pesawat juga sedang berjalan gitu kan. Dia sedang melakukan apa nih, chemtrail juga nih. Jadi ada dua pesawat, yang satu ke arah sana, yang satu ke arah sana gitu, berbeda.
Oke, ini di Bandung ya, Bandung. Nah, kalau aneh baca-baca, ini dari kabar penumpang, kabarpenumpang.com. Mana nih? Di sini dikatakan bahwa pada awalnya teori konspirasi chemtrail mulai beredar setelah United States Air Force menerbitkan sebuah laporan pada tahun 1996 tentang modifikasi cuaca. Setelah laporan tersebut terbit di akhir 90-an, USAF itu dituduh telah menyemprotkan populasi AS dengan zat misterius dari pesawat terbang yang menghasilkan pola contrail yang tidak biasa. Sejak itulah teori konspirasi chemtrail mulai marak diperbincangkan. Nah, chemtrail itu kenapa bisa bisa terjadi seperti itu dan fungsinya apa gitu kan? Nah, di Wikipedia ini dikatakan bahwa teori konspirasi chemtrail adalah klaim yang salah bahwa jalur yang tahan lama yang disebut sebagai chemtrail ditinggalkan di langit oleh pesawat terbang tinggi dan terdiri dari agen kimia atau biologi yang sengaja disemprotkan untuk tujuan jahat yang tidak diungkapkan kepada masyarakat umum. Orang percaya bahwa dalam teori berpendapat bahwa contrail itu jejak pesawat yang alami gitu, maksudnya yang pembakaran yang bekas dari engine mesin pesawat itu bertemu dengan suhu dingin di ribuan meter atas sana, lalu kemudian meninggalkan jejak pesawat, itu contrail. Contrail yang normal menghilang dengan cepat, dan contrail yang tidak hilang harus mengandung zat tambahan. Ini dari Watson Tracy 2001 ini jurnalnya dari sini gitu ya. Oke, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk subscribernya Islamic Seven Daily TV, apapun itu, mau ini adalah konspirasi atau bukan, mau ini adalah bagian dari makarnya musuh-musuh kehidupan orang-orang jahat gitu ya, terlebih adalah makarnya orang-orang yang memusuhi Islam. Terlepas dari itu semua, benar atau enggaknya, bagi orang Islam, bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini seharusnya tidak memberikan kita rasa takut dan panik. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Mau mati karena wabah, penyakit yang sekarang lagi trending, mau mati karena chemtrail, keracunan udara gitu ya, atau penyebab-penyebab kematian yang lainnya. Yang pasti mati itu akan datang, mati itu akan hadir, mati itu akan menjemput kita, siapapun orangnya, baik itu memiliki jabatan, baik itu dari pemerintahan maupun orang yang nggak punya jabatan seperti kita ini tidak memiliki jabatan, baik yang kaya crazy rich ataupun yang miskin gitu ya, yang kaum papa yang sering terlantarkan di pinggir-pinggir jalan, yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Terlebih adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab amanah bagi mereka. Semua akan mati, semua akan wafat. Dan buat orang Islam, wafat itu tidak sesuatu yang bukan seharusnya ditakuti. Karena clue-nya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan mati. Kalau kita pahami ayat ini, maka karena kita pasti mati, ya siap-siap untuk mati gitu loh. Maka kematian yang seperti apa yang kita inginkan? Maka hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya seseorang akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Kalau kita pahami hadis ini, maka seorang muslim yang cerdas seharusnya mengambil sebuah amalan yang kita berharap diwafatkan dengan amalan itu. Gitulah. Baik itu amalan sedekah, sholat, sholat sunnah, sholat tahajud, atau apalah. Maka dia akan melakukan amalan tersebut, berusaha untuk ikhlas melakukan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap Allah wafatkan dengan amalan tersebut.
Ini kecerdasan seorang muslim seharusnya. Karena seseorang akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Ya kalau ada yang biasa korupsi, ya mudah-mudahan Allah beri hidayah ya. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, maka Allah wafatkan dalam keadaan memiliki harta korupsi, ya, harta-harta haram. Kalau orang yang zalim, dengan jabatannya dia zalim dan dia belum bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta maaf terhadap orang-orang yang dizalimi, ya dia akan wafat dalam keadaan masih menzalimi, masih memiliki sifat zalim. Jadi hadis Nabi ini sudah cukup buat kita, bahwa kita berusaha untuk atau berharap diwafatkan dengan amal-amal soleh yang kita cintai. Ya minimal kalau kita nggak bisa amalan yang tertinggi, amalan yang kita sanggupi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allah itu mencintai amal yang sedikit tapi continuous daripada amal yang besar cuma sehari 2 hari setelah itu selesai. Gitu. Kalau ada yang suka tahajud, maka dawamkan tahajud dan berharap bahwa Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan sholat tahajud. Kalau ada orang yang mencintai sholat, berharap kita diwafatkan dalam keadaan sholat. Kalau ada yang mencintai masjid, ya sering itikaf, ribat menunggu satu waktu sholat kepada satu waktu sholat yang lain, mungkin kita berharap wafat dalam keadaan ribat menunggu waktu sholat. Jadi itu ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, ketika Nabi mengatakan bahwa nanti umat akhir zaman terhinggapi rasa wahan. Apa itu wahan? Ya, cinta dunia, takut mati. Maka umat Islam tidak boleh mencintai dunia berlebihan dan tidak boleh takut mati. Maka untuk umat Islam, kita wajib mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Demi Allah, harta yang kita miliki tidak akan mampu ya menolong kita di akhirat kecuali harta itu ada di jalan Allah. Anak yang kita miliki tidak akan mampu menolong kita di akhirat kecuali anak itu adalah anak yang saleh dan salehah. Jabatan kita tidak akan mampu ya memberikan maslahat di akhirat kelak kecuali jabatan yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hafilan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran dan juga jangan jauh-jauh dari ulama. Semoga bermanfaat. Ana Abu Usama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.